bagaimana proyeknya Raffi Ahmad yang di Gunung Kidul itu berpotensi merusak lingkungan. Satu sisi memang ini akan meningkatkan pendapatan daerah. Boleh berpikir untuk bagaimana meningkatkan, tapi jangan tempatnya adalah tempat yang memang jadi wahana yang dilindungi. Ini tuh kan bisnis wisata gitu Betul. loh. Pasti dicari memang tempat-tempat yang itu tuh tempat-tempat eksotis, tempat-tempat yang menarik supaya memancing orang-orang untuk datang. Kalau tempatnya nggak menarik ya gimana kita mau investasi di situ, Pak? Masalahnya peletakan batu pertama itu dilakukan belum ada analisa dampak lingkungannya. Oke, kembali lagi di The Traps, medianya rakyat jelata. Nah, sekarang akan ada di segmen yang udah lama nggak ada, ya kan? Udah lama tidak hadir di tengah-tengah kita segmennya. Nyakru, Segmen Nyakru. Jangan jauh-jauh dong dari mic. nyakru, Bapak agak geser situ aja nggak apa-apa. nyakru. Nah. Oke, yuk. Dideketin lagi, Pak, mic-nya. Mbah, oke yuk. Oh. Ya, oke yuk. Ini pemirsa, mohon maaf karena produsernya lupa bawa mic. Ya, harusnya Nyakru itu kan kita pakainya clip on ya, nggak pakai kayak ginian. Ya. Hah, Bapak lupa sih. Ya. Saya lupa. Kita lagi di mana, Pak? Kita lagi ada di Burjo 651 651. di Maguwo ini ya. Oh, di Maguwo. Maguwo mana? Maguwo Jalan Stadion. Oh. Jadi ini dong, ke gambar dong Bapak ada di mana posisi? Yoi, nggak apa-apa. Ini di sebelah Pertamina yang nggak Pertamina banget. Pertamina yang mini aja. Ini. Oke. Ah, lemot banget sih. Ngapain bro? Kerjaan skripsi bro, laptop lemot banget. Oh, semangat ya. A few moments later. Gimana? Udah kelar bro? Ah, belum Jir, laptop lemot parah ini. Oh, banyak-banyakin berdoa bro. 2,000 years later. Masih belum kelar bro. Udah bab 1. Lemot si laptopnya. Mau tahu solusinya? Ini, Isotronic. Bikin laptop lemot jadi racing. Oke, kita bahas apa nih? Kita mau ngobrolin satu potensi di mana Jogja ini harusnya akan hadir ekosistem tempat dunia kerja baru, Oke, penghasil pendapatan daerah baru, oke. khususnya untuk Kabupaten Gunung Kidul. Kayaknya aku tahu nih mau ngomongin apa. Tapi kayaknya ini akan hilang potensi ini. Kenapa tuh? Batal untuk bisa kita raih. Karena Raffi Ahmad mundur dari proyek Beach Club. Beach apa beach? Beach. Ya, Bah, Korea endi, Bah? kurang duit korek dah. Sik, Dek, ambilin korek. Ngerokoknya bisa nggak langsung 5 batang gitu? Kayak banget gitu ya. Kalengan. Kalengan. Ayo, Pak. Bisa Yo. ambil, Pak. Nah, di mana project atau ini project Club Beach House itu punya peluang untuk menghadirkan tenaga kerja baru, Oke. Oke. pendapatan daerah, angka pariwisatanya juga akan insya Allah meningkat. Ya, tapi jangan jauh-jauh dibilangin jangan jauh-jauh dari. Ya, namanya ini juga. mic-nya dynamic ini nggak kedengeran nanti. Ya, oke. Dinaikin lagi nggak bisa, dinaikin lagi. Naikin lagi, Nah, sip. Bapak geser sana aja. Nah, Oke. terus lagi. Dah, sip. Keluar saya sana. Aman kok. Oke. Nah, Jadi kemarin itu sempet rame banget sih. Aku ngeliat di Instagram itu banyak banget yang nge-share mengenai bagaimana proyeknya Raffi Ahmad yang di Gunung Kidul itu berpotensi merusak lingkungan, betul nggak? berpotensi merusak lingkungan, melanggar permen tentang lingkungan hidup. Betul. Nah itu kan sempat rame kemarin. Sebetulnya kan isu atau berita mengenai Raffi Ahmad ini mau investasi lah ya di Gunung Kidul di daerah istimewa Yogyakarta
utamanya Gunung Kidul ini kan udah kayaknya udah Dari awal tahun. Awal tahun apa tahun lalu? Sorry, akhir tahun lalu. Akhir tahun lalu ya. Ya, Nah, sudah itu kan digembor-gembor. udah Termasuk- digembor-gemborkan kan. Termasuk sudah ada peletakan batu pertama. Ya, udah didukung lah sama pemerintah daerah. Pemerintah daerahnya. gitu. Walaupun tadi belum ada analisa dampak lingkungannya. Waktu itu yang keluar kan belum itu. Waktu kayak tahun lalu itu kan waktu pertama kali di publish itu kan belum ada tuh isu mengenai bahwasannya ini belum dilakukan kajian lingkungan dan lain sebagainya Iya, gitu. iya. Nah, baru kemarin banget itu muncullah berita mengenai bahwasannya proyek itu tuh berpotensi merusak lingkungan. Merusak lingkungan. Yang paling berat lagi adalah semakin merusak sumber air di Gunung Kidul. Hmm. Nah, Bahkan sampai muncul petisi, Pak. Petisi, bareng-bareng. Untuk menolak proyek tersebut gitu. Ya kan? Itu rame banget tuh. terus ya digagas juga teman-teman Walhi ikut berkomentar juga. Walhi itu apa, Pak? Wahana Lingkungan Hidup Oke, Indonesia. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Nah, oke. Nah, jadi itu ditentang ya? Intinya Ditentang. Mereka menentang. Menurutmu proyek ini gimana gitu? Satu sisi memang seperti itu, Mas. Seperti itu tuh kayak gimana, Cok? Gak jelas banget. Iya, nggak Seperti jelas itu ya. tuh kayak gimana? Satu sisi memang ini akan meningkatkan pendapatan daerah. Tapi mbok yo aja ngono. Ojo ngono iki piye? Dibangun di atas kawasan 10 hektar di mana itu adalah tempat penampungan serapan air yang akan berpotensi merusak sumber air yang di Gunung Kidul itu sudah nipis. Oke. Nah, boleh berpikir untuk bagaimana meningkatkan, tapi jangan tempatnya adalah tempat yang memang jadi wahana yang dilindungi. Oke. Nah, sekarang gini, Pak. Kalau misalkan gitu. Kue mbah apa Pak? Oh iya, Deng, Mbak. Tapi ngene loh, Mbak. Ah, Kalau tempatnya itu di tempat pembuangan sampah kan jadi nggak menarik loh. Ini tuh kan bisnis wisata gitu Betul. loh. Pasti dicari memang tempat-tempat yang itu tuh tempat-tempat eksotis, tempat-tempat yang menarik supaya memancing orang-orang untuk datang. Kalau tempatnya nggak menarik ya gimana kita mau investasi di situ, Pak? oke. Tempat ini menarik. Oke. Kalau Raffi Ahmad dan timnya Hmm. sebelum melakukan itu melakukan riset dulu. Analisa dampak lingkungan. Sehingga kemungkinan-kemungkinan yang terjadi bisa diminimalis atau dicarikan alternatif solusinya. Mungkin tidak ada masalah. Masalahnya peletakan batu pertama itu dilakukan belum ada analisa dampak lingkungannya. Ya kan baru batu pertama, Pak. Kalau batu terakhir jadi masalah. Ini kan baru batu pertama, jadi nggak apa-apa lah. Justru terkesan bahwa proyek ini tidak dilakukan melalui perencanaan yang matang. Hanya matematika bisnis semata. Loh, ya, kalau kayak gitu kan pertanyaannya kenapa sudah didukung sama pemerintah daerah? Lo sudah didukung sama pemerintah daerah harusnya sudah melakukan kajian yang matang dong. Nah, Yang kedua, yang kedua, oke, yang kedua. yang kedua, kenapa harus serang sebegitu kerasnya gitu loh proyek ini padahal ya Pak ya pengangguran kita tuh cukup tinggi loh. Dengan ada investasi seperti ini di daerah itu meningkatkan ekonomi daerah loh. Emangnya selama ini Itulah kenapa kita harus memilih kepala-kepala daerah yang punya hati nurani dan akal sehat. berarti menurut Bapak yang sekarang nggak memiliki hati nurani dan akal sehat. Oh ya, aku menyembah diriku. Ya setidaknya dia harusnya berpikir dong, jangan asal terobos. Dia analisa dulu, potensi peluang boleh diambil, tapi dilakukanlah. Dia kan punya power untuk menggerakkan tim, untuk menganalisa, mengkaji. Kalaupun ada potensi masalah di sana, dicarikan solusi-solusinya. Gitu. Mengingat bahwa sumber mata air di Gunung Kidul yang ada nggak lebih dari 10 itu sudah mulai menipis. Oke. Sehingga beresiko jangan sampai satu sisi memberikan peluang kerja tapi merusak lingkungan yang ada sehingga berdampak kepada seluruh masyarakat. Yang terserap cuman sekian persen dari masyarakat di sana tapi yang terganggu 90% masyarakatnya gitu loh. Loh, tapi kan begini loh, Pak. Begitu. Karena Begini. jauh Gunung Kidul Begini. masih 30 kilo. Begini. Tapi begini loh, Pak. Karena rame itu, gitu kan, dicaci maki rame itu, gitu kan. Raffi Ahmad tuh kan menarik diri sekarang.
Loh, dari proyek tersebut. dia kan bisa ngulur. Itu bukan itu konteksnya. Ya, oke, menarik Dia diri. menarik diri loh. Mundur dari Dia proyek ini. mundur loh. Ya. Nanti kalau jadi investasinya gagal gimana yo? Siapa yang mau menampung? Misalkan itu bisa menyerap sampai dengan ratusan mungkin bahkan ribuan, meningkatkan ekonomi daerah, UMKM, di sana wisatanya bertumbuh. Kalau Berapa saya miliar perputaran uang yang Kalau tercipta dari situ loh. ribuannya nggak yakin ya. Bukan di wahananya loh. Bukan cuma di wahana, tapi dari wahana itu maka UMKM di sekitarnya itu akan tumbuh. Sekitarnya akan tumbuh. Menciptakan lapangan kerja otomatis. Nah, menciptakan perputaran di ekonomi. sanalah saya pengen ngajak sebenarnya. Oke, mari kita hadirkan ekosistem yang baik untuk menghadirkan keuangan daerah yang menghasilkan, tetapi juga meminimalis dampak-dampak yang ada. Begitu loh. Kenapa nggak dibikin beach clubnya langsung di lautnya misalnya, terapung? itu namanya apa namanya kapal pesiar Pak, bukan beach club. Loh, justru terobosan Beach beach club. itu kan pantai, bukan sea club. Gitu loh. Ya dia agak ke pantai dikit. Tapi ya memang selalu ketika ada satu nilai plus pasti ada dilengkapi nilai minus-minusnya. Oh, pasti. Cuman bagaimana pemerintah daerah Gunung Kidul bisa berpikir bagaimana meminimalisir dampak-dampaknya ada. Gimana dia mau bagaimana dia mau meminimalis dampaknya, analisanya saja nggak dibuat sebelum dia sudah tantangan kontrak MOU kerjasamanya. Emang udah tanda tangan? Udah dong. Apa itu? Kalau udah tanda tangan baru ada peletakan batu pertama. Nggak mungkin ada peletakan sebelum ada kerjasama. Oh, berarti ini yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana bisa belum ada kajian. Nah, itu belum ada kajian. Kepala daerahnya dalam hal ini Bupati Gunung Kidul sudah memberikan sinyalemen untuk dijalankan proyek ini. Harusnya kan yang diusut adalah Bahaya gak sih? loh, Kamu faktanya kan seperti faktanya itu memang ya. begitu kan. Faktanya memang seperti Faktanya itu ya. begitu. Dipertanyakan dong, Anda kan dipilih oleh rakyat. Ya, secara mayoritas. Kok Anda bertindak tidak mewakili rakyat hari ini, mengabaikan Loh, nilai-nilai kesejahteraan masyarakatnya? Bentar dulu, kalau ngomongin tidak mewakili rakyat, beliau itu kan mewakili rakyat Gunung Kidul. Ya kan? Emang dan yang berstatement di sosial media itu jangan-jangan bukan rakyat Gunung Kidul loh. Justru rakyat-rakyat yang lain loh. Yang mereka itu tidak menerima dampaknya. Justru rakyat Gunung Kidul kan menerima dampaknya. Peningkatan ekonomi, peningkatan wisatawan. Iya. Gitu loh. Mereka menerima dampaknya. Jadi bisa aja si bupati ini memang memikirkan rakyatnya bagaimana ekonominya bertumbuh loh. Kan yang perlu ditingkatkan nggak cuma secara ekonominya aja. Terus Om. apanya? Tapi dampak bagaimana setelah ada beach club ini masyarakat sekitar nggak punya air. Nah. Karena yang tempat dibangunnya itu adalah sumber harapan untuk airnya. Itu Masa kenapa iya? semua orang berkomentar. Masa iya? Iya. Dan itu harapan terakhir Om. Lahan 10 hektar itu sudah ada di mana UNESCO apa? UNESCO. Ya, UNESCO sudah menyatakan bahwa itu harus dikonservasi. Malah tempat yang harus jadi konservasi malah dibangun beach club. Gitu. Itu loh. Bagus. Nah, bagus ya. Nah, pertanyaan saya tadi kembali lagi, gimana caranya seorang bupati bisa mengizinkan mengambil sebuah keputusan kebijakan yang punya dampak baik atau dampak buruk bagi masyarakat tanpa melalui sebuah analisa dan kajian. Kita aja pebisnis aja hitung-hitungan dulu sebelum memulai bisnis. Ya dia kan juga ada hitung-hitungan. Lah, kok dia nggak ngitung sumber airnya akan rusak? Ya mungkin yang dihitung yang lain. Ya sih. Ya Bapak. Ya Pak, kalau saran saya sih Pak, ayo Pak dihitung-hitung ulang Pak. Ini kan Raffi Ahmadnya mundur bukan berarti bisnis ini atau usaha ini akan berhenti ya, belum tentu ya. Gitu. Belum tentu kan statementnya baru Raffi Ahmad mundur. Baru Raffi Ahmad mundur. Ya, tapi kan proyeknya jadi atau tidak kan belum ada statement. Nah pertanyaannya Raffi Ahmad siapa yang bisikin ya suruh mundur? Ya. Bukannya Rafathar dia bisa. Cepung. Cepung yang suruh mundur. Nah, tapi kan sayang gitu loh Pak sebetulnya kalau aku mikirnya ya.
sayang ada sebuah proyek investasi yang itu tuh bisa membantu ekonomi daerah kalau sampai batal Ya, gitu loh. investasi ini baik. Ayo semua nahan rem dulu, maju tim risetnya, maju tim analisa dampak lingkungannya. Kira-kira cari solusi terbaiknya seperti apa? Ataukah bisa dibangun dulu sambil dibangunnya sebuah investasi, dibangun juga tempat penadah airnya. Penada air dong. Ada air. Kira-kira menada apa? Dikasih di minimalis lah dampak-dampak yang mungkin terjadi menurut hemat para teman-teman dari teman-teman Walhi tadi. Oke. Ada kemungkinannya seperti apa, solusinya apa. Kalau memang itu dampaknya bisa diminimalis, kenapa enggak? Rakyat Gunung Kidul kan juga butuh ekonominya meningkat. Betul, itu loh yang aku pikirkan. Ya, gitu. gitu. Sebagai calon bupati Gunung Kidul kan aku harus memikirkan hal-hal seperti itu, Pak. Kamu Gunung Kidul ya? Aku mana ya? Tetangganya ya, Bantul ya? Soalnya kan banyak yang komentar di tempat kita kan, kita dikiranya mau nyalek gitu. Padahal kan kita mau nyalon. Iya, kita mau nyalon. Di Iya kan? Joni Joni Iskandar. Andrian. Oh, kira Joni Iskandar. Tapi ya tadi saya setuju bahwa investasi itu penting. Membangun lapangan kerja baru di Gunung Kidul itu penting. Tapi demi pentingnya itu juga didasari sebuah analisa yang baik. Tapi mungkin kalau dari pemerintah daerahnya ya Pak ya, aku tidak menyebut salah satu orang ya, tapi dari pemerintah daerahnya yang memberikan izin atau dukungan ke proyek tersebut, mungkin mikirnya cuma itu Pak. Pengangguran di sana mungkin tinggi, mungkin aku juga belum lihat datanya, mungkin tinggi dan melihat urgensi dari investasi itu, gitu loh. Kalau dibilang mumpung mbok menawa gitu loh, mumpung ada yang mau, gitu. mumpung ada yang mau ya. Ya sebenarnya kalau dilihat pembangunan tempat-tempat wisata yang entah itu berbentuk penginapan, tempat hiburan, itu sudah ada di sana. Kebetulan daerah yang dipilih untuk investasi ini adalah daerah yang memang sudah dibicarakan lama sama UNESCO dan lembaga-lembaga terkait untuk ini menjadi wilayah konservasi Gunung Kidul gitu. Kenapa di situ disayangkan gitu? Kalau memang harus di situ satu-satunya tempat, ya wes analisa dampak lingkungannya gimana, bisa nggak diminimalis gitu. Saya nggak anti-anti banget dengan investasi, dengan tempat hiburan dan lain-lain. Tapi yang perlu digarisbawahi kan adalah sebenarnya kebijakannya kok bisa keluar kebijakan tanpa sebelum ada analisanya gitu loh. Gitu. Kalau Bapak jadi warga sana, Pak, apa yang akan kamu manfaatkan gitu apabila itu jadi dibangun? Jadi dibangun, ya minimal Mau bikin apa? Pak? saya mau ngelola parkirnya aja. Ngelola parkir. Sebagai akamsi. Sebagai anak kampung sana. Oh, iya. Saya kan orang Gunung Kidul. Oh iya, mengelola parkir. Itu banyak loh Pak parkirnya Pak. Lumayan. Sehari ya kan? Lumayan. Sehari ada berapa ratus kendaraan? Kan kata Kapolda Jawa Tengah, Apa tuh? tukang parkir itu adalah mitra Polri. Oke. Harus Berarti diayomi. sebagai tukang parkir nantinya kamu berharap punya Jelas jabatan dong. sebagai mitra Jelas Polri ya? dong, mitra Polri Oh, saya. iya, keren. Memastikan bahwa kendaraan-kendaraan yang parkir aman. Asik. Oke. Dan bayarannya juga aman. Aman. Saya naikkan dari tarif parkir mobil yang tadinya mungkin cuma 3.000, 5.000, saya jadikan 50.000. Oh cocok. Valenya saya buat 100.000. Oke, murah lah vali 100.000. Pale lu petak. Ya, itu dari parkir, dari sisi parkir. Atau saya mengelola rumah ibadahnya di daerah sana. Jadi setelah mereka party, kok jadi rumah ibadah? mereka party, Itu mereka itu yang pertama. Beach Club masa ada rumah ibadah? Loh! Yang kedua. Rumah ibadah tuh bukan bisnis, Pak. Rumah ibadah tuh bukan jangan bisnis. salah. Justru itu adalah bisnis mengajak mereka-mereka yang habis party, yuk Untuk sholat tobat. subuh bareng. Oh. Minimal sholat subuh bareng. Tobat itu masalah panggilan. Oh, iya. Minimal sholat subuh bareng dulu lah. Oke. di sana. Tuh. Bisnisnya di mana, Bambang? Loh, ada peti, ada kota amal. Loh. Dalam setiap kota amal untuk penyelenggaraan sebuah tempat ibadah itu 2,5% boleh dikelola oleh pengurus.
peluang kan? Gak jelas. Habis ini diserang nih, habis ini diserang. Loh, emang nggak boleh ya orang habis dari beach club? Ya boleh sih, ke boleh masjid sih, gitu nggak boleh? Boleh sih. Walaupun kalau di beberapa mazhab itu kan 40 hari nggak boleh, tidak akan diterima amal ibadahnya ya. Masalah diterima atau enggak itu urusan Tuhan. Oh iya betul juga. Kita betul. mah cuma bisa menghimbau, ayo ibadah. Oh iya. Masuk akal. Masuk akal. Nanti kan ada STMJ. Apa tuh? Sholat terus, maksiat jalan. Daripada Iya. saya berpikir untuk ngelola yang lain-lain, Ngelola yang lain-lain tuh apa maksudnya? pijet. Orang abis maksiat mah pijet perlu, bro. Iyalah, kayak habis dugem semalaman gak sih? Yo, itu Capek semalaman terus pijet. Pijetnya pakai plus. Terpijet pakai plus tuh gimana maksudnya? Dia mijetnya tangannya ambil begini. Oh. Ambil gini plus pijat. Gitu. Anda memancing. Ya, kalau secara pebisnis saya itu tetap menarik, tapi Ya. jangan lupa bahwa nilai-nilai lingkungan itu tetap harus dijaga. Karena itu berdampak bagi kemaslahatan yang lebih luas, lebih Oke. besar. Iya. Gitu. Oke, jadi Bapak sebagai calon Bupati Gunung Kidul. Saya masih wakil, Mas. Kan masih wakil. bupatinya Kanda ya. Oh iya, saya. Ya. Saya wakil Oh, aja iya. lah, Mas. Berarti Bapak sebagai calon wakil Hmm. Bupati Gunung Kidul gitu. Kira-kira nanti kalau terpilih gitu, Hmm. besok di bulan November ya. Ya, Kalau terpilih, apa yang akan Anda lakukan, Pak? saya akan melakukan pengelolaan secara bijak tentang batu kapur di Gunung Kidul. Ini masalah investasi Raffi Ahmad tadi loh, kok malah batu kapur. Loh, Raffi Ahmad saya ajak Eh. untuk mengelola batu kapur di Gunung Kidul. Enggak- Itu juga menghasilkan. Gak menjanjikan buat dia. Beach Club lebih menjanjikan. Lah jangan lihat yang gedenya, dari yang kecil dulu. Iya oke, batu kapur mau kamu apain, Pak? Kita kelola menjadi bahan baku Kapur barus. berbagai hal. Apa itu contohnya? Aku kurang riset ya. Batu kapur ini bisa dia. Oh, untuk bangunan. Oke, Oh, untuk bangunan. untuk bangunan, Jadi material nanti, bangunan. jadi nanti Beach Club-nya pakai batu kapur kita gitu. Ya minimal gitulah. Oke, ya, kurang lebih. oke. Ini kenapa ke situ ya? Agak sorry ya, Oke, error. Oke, so jadi teman-teman semuanya intinya ya ini ya investasi itu baik. Investasi itu penting, Ya. bukan sekedar baik ya, penting Oke, penting. untuk mensejahterakan masyarakat, Meningkatkan ekonomi ya. meningkatkan ilmu. Itu bagian dari Pancasila juga kan, Oke. gitu. Nah, kesejahteraan. cuman alangkah baiknya atau bukan alangkah baiknya, wajib juga untuk Wajib. sebuah investasi itu mengikuti prosedur yang Berlaku. ada gitu ya. Ya. Jadi jangan sampai merusak lingkungan. Betul gitu. Mas Raffi kalau udah tak mundur dari investasi yang di Gunung Kidul, Investasi di trap. ke The Tribe aja kita ngobrol-ngobrol yuk gitu Iya. ya kan, mana tahu nyampe ya, kita Iya. coba aja dulu. Oke teman-teman semuanya, intinya kayak gitu ya teman-teman semuanya. Kita harapkan intinya adalah kemajuan untuk kita semuanya. Jadi semua yang tadi kita sampaikan, bahkan sampai kritik-kritik ke pemerintah daerah tadi, itu semata-mata sebuah keresahan atau sebuah suara hati rakyat jelata gitu ya. Tidak lebih tidak kurang, itu untuk kebaikan kita semuanya gitu ya. No hard feeling. No hard issue. feeling. Kita setuju kok dengan bisnisnya, cuman Ya. ya tadi dilengkapi dulu lah kelengkapannya. Oke. So terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi, doakan nantinya Kruk Pak Mbah Gondrong nggak males untuk take-nya lagi. Terima kasih, bye-bye. Bye.